Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi paling tidak itu nggak bisa mengambil kebaikan dari sesuatu. Misalkan ada sesuatu yang nggak baik, ya sudahlah, jangan diambil. Kalau ada kebaikan di sana, ya silahkanlah diambil. Sehingga yang banyak terjadi saat ini di orang-orang sesama Muslim terkadang sudah mengkafirkan temannya, ya segala macam lah seperti yang kita lihat di lapangan. Karena mungkin apa ini salah kurikulum pelajaran apa gimana Pak ya? Maksud kurikulum itu kan imanlah dulu baru Islam mungkin. Iya. Apa kurikulumnya yang salah atau gimana ya? Sini hanya menyimak dari tadi Pak ya, nyun ngapura Pak ya nggih, nyun ngapura. Nggih, sami-sami. Monggo. Niki cerah ceria ingin naik Pak, tolong dinaikin. Kayaknya oh ya ini ingin dikatakan. Ini sudah senang cerah ceria. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya. Monggo. Ada yang mau disampaikan? Monggo dilanjut dulu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maknanya bukan kurikulumnya yang salah sebenarnya. Kalau kita menyaksikan dalam sudut pandang Tuhan, tidak ada yang salah akan apa yang diperankan Tuhan. Akan tetapi kebanyakan kita selama ini memandang sudut pandang hawa nafsu, yang mana kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu masing-masing manusianya dianggap salah, dianggap sesat. Kenapa? Karena manusianya sudah kepanasan di dalam hatinya. Apa maknanya? Sudah sebulan penuh nyapu jalan raya tidak dibayar, panas, ya kan? Karena tidak dapat gaji, tidak bayaran, panas. Salah dewe, kerja-kerja dewe, tapi tidak bertemu dengan siapa yang mempekerjakan, iya kan? Akhirnya panas hatinya, selalu nyalah ke orang. Kenapa? Karena dirinya sendiri hakikatnya yang sudah salah, sehingga menyalah-nyalahkan orang lain. Coba kalau dirinya tidak salah, enjoy saja, ya kan? Oke, cocok. Begitu. Jadi harus mengenal Tuhannya dulu ya Mbak ya. Inje. Oh gitu. Tidak ada yang salah. Kalau anak kecil itu harus bermarifat dulu anak kecil ya. Jadi nggak bodoh sholat wae. Anak kecil itu pasti sudah bermakrifat. Kenapa? Anak kecil atau bayi itu tidak tahu siapa dirinya. Maknanya belum tahu, belum kedatangan detik-detik akil balik, manusia tidak akan pernah tahu dirinya. Jadi manusia yang lahir ke dunia dia tidak pernah tahu apa kabar dengan alam ruh, Mbak. Kan di alam ruh sudah tahu itu semuanya. Jadi maknanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi manusia yang terlahir ke dunia ini sudah suci bersih. Suci bersih itu siapa maknanya? Dohir batinnya Allah. Belum teraku-akui dengan dohir batinnya manusianya. Manusianya belum mampu merampas hak Tuhannya. Jadi masih suci. Akan tetapi ketika datang detik-detik akil tiba, manusia sama-sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti kedatangan kematian. Apa yang dimaksud mati? Bukan matinya raga, akan tetapi matinya jiwa. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Hanya manusianya saja yang wujud. Tuhannya gaib terus. Begitu Kang Mas.
Ini ini, Mbah, kayaknya ini yang punya Room Al Fakir ini cerah ceria ini. Hmm. Ya silakan, monggo monggo. Apa yang mau disampaikan atau yang mau Cerah ceria dipertanyakan, dilanjut. monggo. Siapa tahu Dan nanti bisa belajar bersama. sinkron itu. Jadi yang dimaksud subhanalladzi asra bi 'abdihi itu Allah akan suci dengan zatnya bila manusianya sudah tak merasa dirinya yang bisa berbuat apa-apa. Adanya manusiaku karena uripe Allah. Aku tahu namaku Abdul Halim ya karena uripe Allah. Aku tahu bahwa diriku adalah manusia ya karena uripe Allah. Kalau tidak ada uripe Allah, tidak ada pergelaran Abdul Halim ini. Jadi kalau kita sudah rela, ridho bahwa semua apapun yang dipergerakkan oleh diriku dan seluruh manusia ini hanyalah kesucian Allah, maka damailah dunia ini, indah kehidupan ini. Tapi Allah pun juga tidak mau kalau semuanya beriman. Akan tetapi Allah menunjukkan, kadang Allah juga mensesatkan. Itulah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Supaya apa? Supaya rame. Contoh-contoh, kita nonton bioskop, isinya orang ibadah terus, kebaikan terus, ngantuk enggak kita? Ngantuk. Kenapa? Karena filmnya monoton gitu saja. Akan tetapi di tengah-tengah film ada peran antagonis, ada bajingannya. Ya, itu yang membuat kita bangun. Lah, ini sedinteni. Akhirnya ngantuk, tidak jadi ngantuk. Senang melihat film. Waduh, kalau tidak ada peran antagonis ini, tidak rame filmnya ini. Manusianya tidak semangat melihat film ini. Nah, itu maknanya. Jadi kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan di sisi Allah itu adalah kesempurnaan Allah. Beda bila masih manusianya jadi Tuhan. Bila masih manusianya jadi Tuhan, penilaian manusianya hanya pada dohir-dohir saja. Ada orang yang berbuat buruk sudah dicap buruk dohirnya. Ada orang berbuat baik sudah dicap baik dohirnya. Tapi di dalam hatinya belum tentu itu semua kerjaannya Tuhannya. Akan tetapi di dalam kita memandang semuanya cerminnya adalah diri kita sendiri. Bila kita memandang makhluk dengan makhluk, ya tersesat. Akan tetapi bila kita memandang makhluk dengan Khalik, ya tak ada yang sesat, tak ada yang salah. Jadi maknanya jangan tinggalkan syariat dan ibadah-ibadahmu, tetaplah di dalam ibadah-ibadah rutinitasmu setiap hari. Akan tetapi tambah dan tambahlah, perbaiki, poles lagi syariat-syariat itu agar bisa pulang miber ke ngersane Gusti, agar lillahi ta'ala tetaplah bersyariat, tetaplah berrukun Islam, supaya bisa mengembalikan semuanya. Ya, silakan. Mbah nyanyi dulu dong seperti di YouTube, Mbah. Nyanyi dulu dong. Nyanyi ya, dilihat saja di YouTube nyanyinya. Allah itu maha enjoy wae. Nyanyi, kalau tidak ada Allah mana bisa nyanyi. Pengajian, kalau tidak ada Allah mana ada pengajian. Itu di mana itu, Pak? Allah maha enjoy itu di mana, Pak? Allah maha jais, Allah maha karpe dewe. Tapi bila manusianya masih jadi Tuhan, ya tidak terima kalau Allah maha jais. Karena manusianya yang merasa jais. Manusia yang jadi Tuhan itu, ya, manusia yang merasa menjadi Tuhan itu baru Fir'aun, Mbah. Emang sekarang ada di TikTok, Mbah? Sama, saya pun Fir'aun. Bila yang wujud di dalam hatiku hanya diriku, ya inilah Fir'aun. Ya inilah setan. Terus itu yang di YouTube nyanyi siapa, Mbah? Yang nyanyi di YouTube itu siapa, Mbah? Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tergantung siapa yang wujud di dalam hatimu. Bila yang wujud Abdul Halimnya, ya itulah setannya, iblisnya. Begitu, Kang Mas.
Jadi memang manusia memandang apa yang dipersangkakan. Bila sangkaan manusia begitu, ya hakikatnya manusia itu ya itulah dirinya sendiri. Itulah cermin itu. Bila kita mengkafirkan orang, ya sesungguhnya bukan orang itu yang kafir, kita lah yang Ya kafir Kang duluan. Sariso juga kan Mbah. Tadi kan kata Mbah enjoy. Jadi kalau ada orang yang mengkafir-kafirkan ya enjoy podo wae Mbah. Betul sekali, maka dari itu Allah maha enjoy saja. Begitu Kang Mas. Janganlah lancang Mbah. Aku juga sama Mbah ada adab. Apalagi kita sama Allah. Janganlah mengganti-ganti nama Allah Ini itu sendiri. kayak suaranya si Komo ini. Kayak suaranya si Komo waktu kita masih kecil dulu. Awas Komo mau lewat ya. Apalah arti suara jika hatinya kotor? Lebih baik suaraku begini toh. Yang penting hatinya Iya. bersih. Iya, si Komo pun juga siapa? Kalau ndak ada uripe Allah ya si Komo ndak ada, ya kan? Yang menyaksikan dan yang disaksikan ya podo wae. Apa yang mau dibahas lagi? Saya setuju sekali sama Mbah Yai ya. Gampangnya Fir'aun sekarang itu banyak Fir'aun orde baru kalau aku bilang gitu. Betul. Jadi merasa Betul itu, jadi betul Tuhan, Waduh, merasa jadi Tuhan dan merasa Fir'aun Orde orang Baru lain itu itu salah, yang politis benar itu ya. adalah aku gitu ya, Mbah Yai ya. Sekarang sudah Gampangnya tidak Fir'aun kamu, orde sudah baru era gitu ya. reformasi Kang Mas. Betul. Sekarang sekali. sudah tidak orde baru Kang Mas. Ya memang gimana ya? Orang bertamu ke tempat seseorang itu antara malaikat dan iblis memangnya. Betul sekali. Dan kita menyikapinya seperti apa. Kan gitu ya Mbak ya. Inggih. Jadi menungso itu hanya nerima ing pandum apapun yang diperankan. Baik kita diperankan buruk, baik kita diperankan baik, toh itu pun juga bukan hak milik manusianya. Tetap kembalikan. Allah itu melihat kepada hatinya, hati-hati seorang hambanya. Allah itu melihat hatinya, bukan suaranya, bukan akun TikToknya. Jadi kenapa kalian risau kan, Mbah? Betul ndak? Betul sekali. Namun bila di dalam hatinya masih manusianya, ya pasti garang. Tapi kalau di dalam hatinya sudah kewujudan Tuhannya yang berkuasa atas manusianya, pasti enjoy saja hatinya. Begitu Kang Mas. Sepakat, jika manusia itu enjoy tak apa-apa Mbah. Tapi jangan menghukumi nama dan sifat-sifat Allah. Kita wis ada wae. Sifat-sifatnya Allah itu semua yang ada di dunia ini sifatnya Allah. Tidak ada yang bukan sifatnya Allah. Kenapa? Karena manusia tidak punya hak atas sifat-sifatnya Allah. Ketika manusianya tidak ada, punya apa manusianya? Jadi semuanya itu ya sifat-sifatnya Allah. Allah maha membunuh. Allah maha menghidupkan. Allah maha menyesatkan. Allah maha menunjukkan mana yang sifat-sifatnya manusia. Tidak ada manusia punya sifat. Begitu Kang Mas. Mboten gadang nggon nggih Mbah nggih manusia nih. Nah, kalau menungso wis orang duwe enggon, manut wae. Itu yang dimaksud enjoy saja. Ya iku lho surga itu Kang Mas. Ngoten ah Mbah. Tapi kebanyakan kita, termasuk saya selama ini, ora gelem mlebu surga. Selalu mbela awake dhewe, akhirnya kepanasan. Ya tidak Kang Mas? Injih leres. Monggo waktunya. Iya waktunya. Alhamdulillah, tapi lagi besok kah kita sempat lagi. Saya mau berdiri dulu agak penyakitan berkebun menanam. Inilah dari observan oleh Indonesia itu kembalikan bahwa
ini adalah syariatullah, bukan syariat hawa yang berpasrah. Yang penting kita selalu menyangka bahwa semuanya hanyalah Allah, bukan kita. Semuanya, baik itu menurut kalian, baik itu menurut orang keburukan, semuanya bukan ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana, Mbah? Mbah, aku masih rindu, Mbah. Mau kemana, Mbah? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri